إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد hari ini kita sambung kitab Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Okey, pada muka surat 676. Naqulu billahi taufiq. Bismillah. Tajuk muka surat 676, tajuk dia para panglima Bani Israel. Demikian halnya dengan Musa alaihissalam. Allah memerintahkannya untuk mengerahkan tentera Bani Israel dan menunjuk sejumlah pemimpin untuk mereka. Seperti disampaikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Maksudnya, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Di pinjaman yang baik ni bila kita infakkan harta kita di jalan Allah Ta'ala, Allah akan bagilah ganjaran yang besar kepada kita. Bukan bermakna Allah ambil keuntungan di atas apa yang kita infakkan itu. Dan jadi nafkah yang kita berikan fi sabilillah, ya kan? Maknanya Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada kita. Walaupun satu sen yang kita kurniakan, yang kita keluarkan daripada poket kita untuk jalan Allah Ta'ala. Contohnya kita keluarkan uang apa, kita bantu sekolah kita ni, kan, sekolah apa Al-Huda ni kan, contohnya di jalan Allah Ta'ala, kita bagi sebulan RM1 je. Sebulan RM1 je kepada sekolah ni. Itu yang kita mampu lah, kan. Jadi maknanya dengan RM1, takkan kita nak bagi RM1 kot, kan. Jadi mana jumlah yang sedikit tu, kita dapatlah ganjaran. Lagi banyak jumlah yang kita berikan, lagi banyak ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita berupa ganjaran kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Dunia dapat apa? Dapatlah macam-macam kebaikan. Kesihatan yang baik, kelapangan jiwa, ketenangan. Itu balasan dunia sebelum akhirat. Jadi manusia ni dia tak berapa nak buat satu benda kebaikan kerana dia tak nampak natijah dia. Sebenarnya natijah itu terpampang di hadapan dia, tapi dia tak nampak, kan? Jadi kita buatlah sesuatu untuk membahagiakan dunia dan akhirat kita lah. Yang paling penting adalah akhirat lah. Yang kita keluarkan sesuatu itu, kita akan ambil kembali di hadapan Allah Ta'ala besok. Jadi mana kita keluarkan nafkah kita untuk bantu, terutamanya sekolah kita yang daif ni kan. Saya dengar sekolah Ustaz Afiq ni daif. Jadi bantulah cakap yang kita mampu. Sebulan RM5. Kalau mampu RM10 ke, kan, RM100 ke sebulan. Jadi benda tu akan dapat balik pulangan kepada kita. Dan kita risau, kan. InsyaAllah, wa may yattaqillah wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan kelapangan untuk dia, dan Allah bagi rezeki tanpa diduga dan dia hitung-hitung rezeki tersebut lah. Jadi dia masuk pinjaman yang baik, kan.
Zaman yang baik bukan Allah Ta'ala nak ambil keuntungan pada kita, tak. Bahkan dia bagi pula. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kan. Allah beli daripada orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka, bahawa Allah akan beri kepada mereka syurga. Kemudian pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, Allah kata. Jadi maknanya Allah di antara kelebihan Allah akan hapuskan kesalahan kita nanti infak fisabilillah. Dan pasti aku masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah berfirman kepada mereka, jika kalian menunaikan apa yang kuwajibkan pada kalian dan tidak mundur daripada peperangan seperti saat pertama kali, akan kujadikan pahala perang ini sebagai penebus hukuman atas dosa kalian sebelumnya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 16 di sini, kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Ia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Seperti itu pula yang Allah tersampaikan kepada Bani Israel. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan selanjutnya Allah mencela atas tindakan buruk dan pelanggaran janji yang mereka lakukan. Seperti halnya celaan yang ia tujukan kepada orang-orang Nasrani kerana berselisih dalam agama. Masalah ini sudah kami sampaikan secara tuntas dalam kitab tafsir. Alhamdulillah. Baik, 12 kabilah Bani Israel. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk mendata nama para prajurit Bani Israel yang bisa memanggul senjata dan perang. Memanggul ni memikulah, yang sudah berusia 20 tahun ke atas, dan menunjuk seorang pemimpin untuk setiap kabilah. Yang pertama, kabilah pertama adalah kabilah Rubil, kerana Rubil adalah anak pertama Ya'qub alaihissalam. Jumlah prajurit kabilah ini mencapai 46,500 personal, dipimpin oleh Ya'shur bin Shadiq. Ya. Di kabilah pertama, kabilah daripada keturunan keluarga Rubil, itu anak pertama Nabi Ya'qub alaihissalam lah. Ya. Diketuai oleh Ya'shur bin Shadiq, keturunan dia. 46,500 orang. Kabilah kedua adalah kabilah Syam'un. Prajurit kabilah ini berjumlah 59,300 orang. Dipimpin oleh Shalomil bin Haruyashdai. Mana? Okey, Yasur bin Shadirur kan? Ini apa? Bin Haruyashidai. Kabilah ketiga adalah kabilah Yahuza. Prajurit kabilah ini berjumlah 74,600 personal, dipimpin oleh Nahshun bin Aminadab. Kabilah keempat adalah kabilah Isakhar. Mereka berjumlah 54,400 personal, dipimpin oleh Nashair bin Saw'ar. Kabilah kelima adalah kabilah Yusuf alaihissalam. Mereka berjumlah 40,500 personal, dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Kabilah keenam adalah kabilah Maisha. Mereka berjumlah 31,200 personal, dipimpin oleh Jamil bin Fadashur.
Kabilah ketujuh adalah kabilah Benjamin, mereka berjumlah 35,400 personal, dipimpin oleh Abidan Jad'un. Kabilah ke-8 adalah kabilah Had, mereka berjumlah 45,650 personal, dipimpin oleh Yasaf bin Rawail. Ini semua cerita riwayat Israeliat ni. Ya. Riwayat Israeliat. Kabilah ke-9 adalah kabilah Ashir, mereka berjumlah 41,500,000 personal, dipimpin oleh Faj'il bin Aqran. Kabilah ke-10 adalah kabilah dan mereka berjumlah 62,700 personal, dipimpin oleh Akhyazar bin Amshadi. Ke-10 kabilah ke-11 adalah kabilah Naftali, mereka berjumlah 34,400 personal, dipimpin oleh Bab bin Hilun. Demikian teks kitab yang ada di tangan mereka, wallahu alam. Ni cerita sumber Israeliat, bukan sumber daripada sunnah Nabi SAW yang sahih, tak. Untuk kabilah ke-12 iaitu Bani Lawi tidak dicatat bersama kabilah yang lain sebab Allah memerintahkan Musa untuk tidak menyertakan mereka dalam barisan prajurit kerana mereka sudah memiliki tugas tersendiri memikul qubbatus syahadah, qubbatus zaman, yakni Kaabah mereka. Memasang dan menjaganya, selanjutnya membawanya saat Bani Israel berpindah. Mereka adalah cucu-cucu Musa dan Harun. Mereka berjumlah 22,000 orang, mulai dari yang berusia 1 bulan dan seterusnya lah. Bani Lawi sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Setiap kelompoknya pasti ada beberapa orang yang bertugas menjaga qubbatus zaman, merawat, mendirikan dan memindahkan. Mereka semua berada di sekitar kubah ini, baik singgah ataupun dalam perjalanan. Jumlah total prajurit Bani Israel tidak termasuk Bani Lawi, mencapai 570,656 personal, setengah juta lebih lah. Hanya saja ahli kitab menyebutkan jumlah populasi Bani Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang sudah bisa memanggul senjata mencapai 603,555 orang, tidak termasuk Bani Lawi. Ini semua data yang disebut dalam dalam kitab Israeliat lah, bukan dalam data daripada Nabi SAW, bukan kan. Jadi di sini saya ada cek tengok qubbatus zaman, dia punya lukisan dia kan, yang disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Saya boleh share kat sini sekejap, saya share kan. Okay, saya share sebenarnya, saya share kan qubbatus zaman tu apa dia kan, di sini lukisan, dia lukis lah. Okey, sekejap. Ni. Ini bentuk. Kan? Qubbatus zaman. Alright. Ni. Dia kata bina kalau nampak dalam ni lah. Dia kata bina qubbatus zaman alati fi hatta bud bidayah wa nihayah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ni buat dia apa nama? Ni kotak ni. Dia panggil qubbatus zaman. Dipikul. Dikatakan dia adalah qubbatus zaman lah. Kelompok Yahudi ni kan. Ni. Dia sebut lagi tak budaya ni macam ni, tolong rupa dia kot ni, anggap andaian ni kot. Qubah kan, qubah. Qubbatus zaman. Okey. Wallahu a'lam. Data ini perlu dikaji lebih jauh kerana jumlah Bani Israel seperti tersebut di atas sesuai dengan data yang kami temukan dalam kitab mereka. Tidak sesuai dengan angka yang mereka sebutkan, wallahu a'lam. Kita tahu bahawa Yahudi ni taki penipu. Orang Yahudi ni, mereka ni penipu kan, dan mereka mengubah isi kitab dia jadi apa yang dia sebut dalam kitab dia, lepas tu kita tak boleh nak percaya lah. Bani Lawi ditugaskan untuk menjaga qubbatus zaman, mereka berada di tengah-tengah Bani Israel. Mereka adalah pusatnya. Sayap kanannya dipimpin oleh Bani Raubil, sayap kiri dipimpin Bani Dan dan Bani Naftali memimpin bahagian belakang. Musa berdasarkan perintah Allah menunjuk sejumlah pemimpin di kalangan Bani Harun. Seperti yang ada pada masa ayah mereka sebelumnya, mereka yang ditunjuk adalah Nadab. Ini adalah anak pertama Harun. Abihu Azar dan Yasmur. Ini
anak dia. Intinya tidak tersisa lagi seorang pun di antara Bani Israel yang dulu mundur untuk memasuki kota orang-orang yang jahat yang mengatakan, kan, yang dalam yang Allah rakan dalam Quran tu kan. Ia maknanya tak tersisa lagi seorang pun di antara Bani Israel yang dulu mundur untuk memasuki kota orang-orang jahat yang mengatakan, kan, yang Allah sebut dalam Quran ni. Ni, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperang, biarlah kami tetap menanti di sini, kata dia. Demikian diriwayatkan Al-Thawri dari Abu Sa'id dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang juga dinyatakan Qatadah dan Ikrimah. Diriwayatkan As-Suddi dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat lain, hingga Ibnu Abbas dan ulama salaf lain, juga ulama khalaf, menyatakan Musa meninggal dunia dan sebelumnya Harun saat keduanya masih berada pada situasi membingungkan. Ibnu Ishaq menyatakan bahawa yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah Musa. Yang benar adalah Yusha' bin Nun. Ia berada di barisan depan pasukan Bani Israel. Di tengah perjalanan menuju Baitul Maqdis terjadilah kisah Bal'am bin Ba'ura yang disebut dalam firman Allah Ta'ala. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Ya. Kisah Bal'am bin Ba'ura. Kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kisah Bal'am sudah kami sebutkan dalam kitab tafsir. Menurut kenyataan Ibnu Abbas dan lainnya, Bal'am mengetahui nama Allah yang paling agung. Bal'am dan kaumnya memintanya untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan kaumnya, tetapi Bal'am tidak memenuhi permintaan mereka itu. Namun mereka terus mendesak. Akhirnya Bal'am naik keledai miliknya lalu pergi ke arah perkemahan Bani Israel. Setelah melihat dari mereka dari jauh, keledainya mendekam. Bal'am kemudian memukulnya hingga keledai berdiri. Setelah itu keledai berjalan tidak terlalu jauh dan kembali mendekam. Bal'am kembali memukul lebih keras dari yang pertama. Keledai kemudian berdiri. Setelah itu mendekam lagi. Mendekami duduklah. Bal'am kembali memukulnya. Kemudian atas kuasa Allah keledainya berbicara, "Wahai Bal'am, kau mau ke mana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat di depanku ini? Mereka mengalihkan wajahku ini. Apa kau mau menghampiri Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Bal'am tidak mau turun, malah memukul keledainya. Keledai membawanya hingga ke tempat berada di atas Musa dan kaumnya di atas puncak gunung Husban. Ia melihat ke arah perkemahan Musa dan Bani Israel. Ia kemudian bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel. Namun lidahnya tidak mampu mengucapkan selain doa kebaikan untuk Musa dan kaumnya. Justru kaumnya sendiri yang ia doakan keburukan. Kaumnya kemudian mencela Bal'am kerana hal tersebut. Bal'am lalu mengemukakan alasan pada mereka. Kerana itulah yang berucap oleh lisannya. Lidahnya kemudian menjulur sampai ke dada. Bal'am kemudian berkata kepada kaumnya, "Hilang sudah dunia dan akhiratku, yang tersisa kini hanya makar dan tipu daya." Bal'am kemudian memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita di antara mereka. Lalu mereka dikirim untuk menjual barang-barang, sekaligus menawarkan para wanita tersebut kepada mereka agar mereka jatuh dalam melakukan perbuatan zina. Kalau ada seorang di antara mereka Bani Israel, kalian sudah tidak perlu lagi merisaukan mereka. Kaum Bal'am kemudian melaksanakan perintahnya. Mereka merias kaum wanita dan mengirim mereka ke tempat-tempat perkemahan Bani Israel. Seorang wanita di antaranya namanya Kasbati melintas di hadapan salah seorang pembesar Bani Israel.
namanya Zari bin Shalum. Menurut salah satu pendapat, ia adalah pemimpin kabilah Bani Syam'un bin Yaqub. Zari kemudian membawa wanita tersebut masuk ke dalam kemahnya, lalu berdua-duaan. Lalu Allah kemudian mengirim penyakit ta'un kepada Bani Israel. Mereka kemudian menyelidiki penyebabnya. Setelah berita perbuatan keji tersebut terdengar Fahnas bin Aizar bin Harun, dia langsung mengambil sangkur dia bersih. Dia memasuki kemah kedua orang tersebut lalu menikam keduanya sekaligus. Setelah itu dia membawa keduanya dengan sangkur di tangan. Dia berdiri atas lambung Zari dan menyandarkan kaspati di janggutnya. Dia kemudian mengangkat keduanya ke arah langit lalu mengatakan, "Ya Allah, inilah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu." Akhirnya penyakit ta'un lenyap. Jumlah orang yang meninggal dunia saat itu mencapai 70,000 orang. Sementara kalangan yang menilai sedikit hanya menyebut 20,000 orang. Fanhas adalah anak pertama ayahnya, Aizar bin Harun. Kerana itu Bani Israel selalu memberi anak-anak Fanhas hati, kaki bahagian depan dan kulit haiwan korban setiap kali mereka menyembelih korban. Anak-anak Fanhas juga selalu diberi harta benda terbaik milik Bani Israel. Ini semua cerita Israeliat kan? Cerita Israeliat yang kita dengar sajalah. Ya atau tidak? Tidak. Kisah Bal'am yang disebutkan Ibnu Ishaq ini benar. Kisah Bal'am ini disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Mungkin dimaksud Ibnu Ishaq adalah ketika Musa ingin memasuki Baitul Maqdis saat pertama kali datang setelah meninggalkan Mesir. Hanya saja para penukil tidak memahami maksud Ibnu Ishaq, kata Ibnu Katsir. Teks kitab Taurat yang kami sebutkan sebelumnya memperkuat sebahagian dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Cuma kisah Bal'am ni adalah kisah dah. Ya. Ibnu Ishaq ni seorang perawi, tapi dia ni perawi yang mudallis lah. Kalau dia kata cerita itu aku dengar, aku mendengar dan bercerita kepada aku, maka cerita dia boleh terima lah. Tapi kalau dia kata telah diceritakan kepada aku gini-gini, maka riwayat dia tak diterima lah. Ibnu Ishaq dia ulama sirah lah. Mungkin ini kisah berbeza yang terjadi di sela-sela mereka berkelana di bumi tak tentu arah. Rangkaian kisah ini menyebut Gunung Husban. Gunung ini terletak jauh dari Baitul Maqdis. Atau mungkin saat Musa tengah menuju Baitul Maqdis seperti yang dinyatakan secara tegas oleh As-Subdi, wallahu a'lam. Berdasarkan asumsi yang mana saja pendapat majoritas menyebutkan andaian lah yang mana saja terdapat pendapat majoriti menyebutkan Harun meninggal dunia kala Bani Israel berada dalam situasi bingung, yang tak tentu arah, tak ada tempat tinggal, kan? Merepat mata-mata lah. Tepatnya 2 tahun sebelum Musa alaihissalam meninggal dunia. Jadi 2 tahun sebelum Musa, 2 tahun lepas itu Nabi Musa meninggal lah. Musa alaihissalam juga meninggal dunia dalam situasi yang sama. Adik dia meninggal dululah, alaihissalam. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, ia memohon kepada Rabbnya untuk didekatkan ke Baitul Maqdis, yakni selontar batu kan. Permohonan Musa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusha' bin Nun membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Sepertinya yang mengeluarkan mereka daripada situasi bingung tak tentu arah dan yang membawa mereka menuju ke Baitul Maqdis adalah Yusha' bin Nun. Ahli kitab dan kalangan ahli sejarah menyebutkan menyebutkan bahawa Bani Israel mengharungi sungai Urdun dan menepi di Ariha. Ariha adalah kota dengan benteng paling kuat, bangunan paling tinggi dan penduduk paling banyak. Yusha' kemudian mengepung kota ini selama 6 bulan. Okay. Suatu hari mereka mengepung dan menghantam kota ini dengan tanduk-tanduk binatang. Mereka semua bertakbir serentak hingga benteng-benteng kota ini rosak dan runtuh, kemudian masuk dan mengambil rampasan-rampasan perang yang ada di dalamnya. Mereka membunuh 12,000 laki-laki dan wanita. Mereka memerangi banyak sekali raja. Menurut salah satu sumber, Yusha' berhasil mengalahkan 31 raja-raja Syam. Ahli kitab menyebutkan pengepungan Yusha' berakhir pada hari Jumaat selepas asar, saat matahari terbenam atau hampir terbenam. Kemudian hari Sabtu masuk, hari yang disyariatkan kepada mereka agar fokus beribadah. Yusha' berkata kepada matahari, engkau diperintahkan, begitu juga aku. Ya Allah, tahanlah matahari untukku. Allah kemudian menahan pergerakan matahari hingga Yusha'
leluasa menaklukkan Baitul Maqdis. Allah memerintahkan bulan berhenti berputar dan tidak terbit. Hal ini menunjukkan bahawa malam tersebut adalah malam ke-14 bulan pertama. Inilah kisah matahari yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Sementara kisah bulan, kisah ini bersumber daripada ahli kitab. Kisah ini tidak menafikan kisah matahari, justru menambahkan informasi sehingga tidak bisa dibenarkan, juga tidak bisa didustakan. Seperti Israeliat kan. Hanya saja jika kisah ini disebut dalam peristiwa penaklukan kota Ariha, masih perlu dikaji lebih dalam. Lebih tepatnya, wallahu alam, kisah matahari ini terjadi penaklukan Baitul Maqdis yang menjadi tujuan utama. Sementara penaklukan kota Ariha hanya sebagai perantara menuju ke sana. Wallahu alam. Kemudian tajuk dia matahari yang berhenti berputar. Baik. Imam Ahmad menuturkan, Aswad bin Amir bercerita kepada kami, Abu Bakar bercerita kepada kami daripada Hisham, daripada Ibn Sirin, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha' selama beberapa hari ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis melalui sanad di atas. Hadis ini sesuai syarat Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Hadis ini menunjukkan yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah Yusha' bin Nun, bukan Musa alaihissalam. Dan penahanan matahari ini terjadi di saat penaklukan Baitul Maqdis, bukan penaklukan kota Ariha. Nabi Musa dah meninggal kan alaihissalam. Seperti yang kami sampaikan, hadis ini juga menunjukkan penahanan pergerakan matahari termasuk salah satu keistimewaan Yusha' alaihissalam. Hadis ini menunjukkan kelemahan hadis yang kami riwayatkan bahawa matahari bergerak mundur hingga Ali bin Abi Talib solat asar kerana waktunya habis disebabkan Nabi SAW tidur di atas lututnya. Ali kemudian meminta kepada Allah agar matahari dikembalikan agar bisa solat asar. Matahari akhirnya kembali. Ini tak sahih lah hadis ini. Hadis ini disahihkan Ahmad bin Abu Saleh Al-Misri, hanya saja hadis ini tidak tertera dalam kitab-kitab sahih ataupun sunan. Inilah di antara salah satu faktor yang mendorong penukilan hadis tersebut. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh salah seorang wanita daripada kalangan Ahlul Bait yang tidak diketahui kondisinya. Wallahu a'lam. Imam Ahmad menuturkan, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami daripada Imam, daripada Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang Nabi berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya, jangan ada lelaki yang baru menikahi seorang wanita mengikutiku berperang. Sementara ia berkeinginan menggaulinya, namun belum ia gauli. Janganlah pula seorang yang telah mendirikan bangunan namun atapnya belum ia pasang. Jangan pula seorang yang telah membeli kambing atau unta bunting sementara ia menantikan anak-anaknya. Nabi tersebut kemudian berperang lalu mendekati sebuah negeri saat solat asar. Kemudian berkata kepada matahari, kau diperintahkan seperti itu juga aku. Ya. Ya Allah, tahanlah ia sedikit untukku. Matahari kemudian ditahan untuknya hingga Allah memberikan kemenangan untuknya. Mereka kemudian mengumpulkan harta rampasan perang. Api kemudian datang untuk memakan rampasan perang itu. Namun api enggan memakannya. Nabi tersebut mengatakan, di antara kalian ada yang telah mencuri harta rampasan perang. Setiap kabilah harus berjanji setia kepadaku dan diwakili satu orang. Mereka kemudian berjanji setia padanya. Kemudian ada seorang menjabat tangannya, si Nabi, lalu berkata, yang mencuri harta rampasan adalah salah seorang di antara kabilahmu. Perintahkan seluruh kabilahmu untuk berjanji setia padaku. Seluruh kabilah orang itu berjanji setia kepada sang Nabi. Kemudian ada 2 atau 3 orang lelaki berjabat tangan dengan Nabi. Nabi lalu berkata, kalian yang mencuri. Kemudian mereka mengeluarkan emas sebesar kepala sapi. Lalu mereka meletakkan emas itu saat semua harta rampasan perang sudah diletakkan di tanah. Api kemudian datang lalu melahap semuanya. Harta rampasan perang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelum kita. Hanya kita saja, umat Nabi Muhammad yang dapat. Kerana Allah melihat kelemahan kita, Allah menghalalkannya untuk kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Hanya Muslim yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad di atas. Bazzar meriwayatkan hadis serupa daripada Jalul Mubarak bin Fadalah, dari Ubaidillah bin Sa'id Al-Makhburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Muslim mengatakan hadis ini juga diriwayatkan Muhammad bin Ajlan dari Sa'id Al-Makhburi.
Juga diriwayatkan Qatadah daripada Sa'ad bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Sa'ad Yusha' memasuki pintu gerbang Madinah bersama pasukan Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menunduk rukuk seraya merendahkan hati dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemenangan yang diberikan. Seperti yang ia janjikan kepada Yusha', dan saat masuk harus mengucapkan hittah, iaitu semoga dosa-dosa kami sebelumnya dihapus kalau kami mundur untuk berperang. Kerana itu saat Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, beliau masuk dengan mengendarai unta dalam kondisi menunduk, memuji dan bersyukur hingga bahagian ujung janggut beliau menyentuh pelana unta. Kerana beliau SAW menundukkan kepala untuk Allah Azza wa Jalla bersama pasukan yang sekujur tubuhnya berbalut baju perang. Tidak ada yang terlihat selain bola mata mereka, terlebih batalion hijau di mana Rasulullah SAW ada di sana. Setelah memasuki di Mekah, beliau mandi lalu solat 8 rakaat. Solat syukur atas kemenangan yang diberi. Demikian menurut pendapat ulama yang masyhur. Yang lain berpendapat solat tersebut adalah solat duha. Kalangan menyebut tersebut sebagai solat duha tidak memiliki alasan apapun selain kerana dilakukan pada waktu duha. Kemudian pelanggaran Bani Israel saat memasuki Baitul Maqdis. Bani Israel melanggar tutur kata dan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Mereka memasuki pintu gerbang dengan mengesot sambil mengatakan, limpahkanlah kepada kami biji-biji gandum. Riwayat lain menyebut gandum di dalam jelai, dalam tangkai lah. Intinya mereka mengubah apa yang diperintahkan dan mengolok-oloknya seperti yang diturunkan Allah Ta'ala tentang mereka dalam surah Al-A'raf, surah Makkiyah ayat 161, 162, surah Al-A'raf kan. Dia sini bawah ni kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, diamlah di negeri ini, yakni Baitul Maqdis, dan makanlah daripada hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membongkok. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Baik, dalam surah Al-Baqarah, surah Madaniyah, Allah Ta'ala berfirman seraya menyampaikan kitab kepada mereka. Khitab ni tuju cakap lah kepada mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, makanlah dengan berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membongkok, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, Tuhan kata, dan kami akan menambahkan kurnia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka daripada langit kepada orang-orang yang zalim itu kerana mereka selalu berbuat fasik.
Al-Thawri meriwayatkan daripada A'mash dari Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membongkok. Dia berkata dengan rukuk melalui pintu gerbang yang kecil. Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Al-Awfa dari Ibnu Abbas, juga yang diriwayatkan Al-Thawri dari Ibnu Ishaq, dari Bara, Mujahid As-Suddi dan Al-Bahaq menuturkan pintu gerbang tersebut adalah pintu gerbang Hittah, Bait Ilya, ini Baitullah, Baitul Maqdis. Ibn Mas'ud mengatakan mereka memasuki Baitul Maqdis dengan menutupi kepala, kebalikan perintah yang seharusnya. Dia tidak menafikan penuturan Ibn Abbas bahawa mereka memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis dengan mengesot di atas punggung. Seperti itulah yang disebut dalam hadis yang akan kami sebutkan berikutnya. Mereka memasuki pintu gerbang dengan merangkak dan menutupi kepala. Firman-Nya, Allah Ta'ala di sini, wa qulu hittah, kan? Dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Waw di sini adalah waw haliyah, yang ditunjuk keadaan, bukan waw ataf yang dikata sambung. Iaitu masuklah dengan rukuk dalam kondisi mengucapkan bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Ibn Abbas, Qatadah dan Rabi' mengatakan mereka diperintahkan untuk memohon ampun. Imam Al-Bukhari rahimahullah bercerita kepada kami, Abdul Rahman bercerita kepada kami dari Ibnu Mubarak, dari Ma'mar, dari Himam bin Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikatakan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbangnya sambil membongkok dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Selesai kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Mereka mengubah perintah ini lalu memasuki pintu gerbang dengan merangkak di atas pantat-pantat lalu mengucapkan, limpahkanlah kepada kami biji-biji jelai. Biji gandum lah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dari Abdul Razak. Tirmizi kata hadis hasan sahih. Muhammad bin Ishaq mengatakan mereka yang di Bani Israel mengganti perintah-perintah itu. Seperti yang diceritakan oleh Saleh bin Kaisan kepada aku dari Saleh bekas budak Tau'amah, dari Abu Hurairah, dari seorang yang tidak aku curigai, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda mereka memasuki pintu gerbang dengan merangkak di atas pantat-pantat, ini punggung-punggung mereka lah. Padahal mereka diperintahkan untuk memasukinya dengan rukuk sambil mengatakan limpahkanlah kepada kami biji-biji jelai, biji gandum lah. Asbat meriwayatkan daripada As-Suddi dari Murrah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata berkenaan firman Allah Ta'ala, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu berkata kemudian ketika memasuki kota tersebut, mereka mengatakan, limpahkanlah kepada kami biji-biji gandum yang merah dan tertutup. Di dalamnya terdapat gandum yang berwarna hitam. Kemudian hukuman kerana melanggar perintah. Jadi kita sampai sini dulu, insyaAllah. Kita sambung lagi lah bacaan ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.